Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni, NIM 2022-10191. Di samping saya, Nama saya Nur Amira Jaya Harun, NIM 2022-10192. di samping saya, Nama saya Yuwanda, NIM 2022-10204. di sini kami akan menjelaskan tugas keempat yang diberikan oleh Bapak dosen. Di sini ada 7 pertanyaan yang akan dibacakan oleh Nur Amira Jaya Harun. Baik, yang pertama, apa itu penyaluran dana pada bank syariah dan apa perbedaannya? Penyaluran dana pada bank syariah adalah kegiatan bank dalam menggunakan dana yang sudah dihimpun dari nasabah, seperti tabungan giro dan deposito. Perbedaan utama dibandingkan bank konvensional, yaitu bank syariah tidak mengenakan bunga riba atau melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Itu saja. Adapun poin kedua yang akan dibacakan oleh Yuli Wanda. Yang kedua itu, mengapa pembiayaan pendidikan menjadi fokus penting dalam penyaluran? Pembiayaan pendidikan jadi fokus penting dalam penyaluran dana bank syariah karena beberapa alasan yang kuat. Yang pertama, investasi jangka panjang untuk SDM. Pendidikan itu membentuk kualitas sumber daya manusia. SDM yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan umat di masa depan. Yang kedua, sesuai prinsip makasih syariah. Dalam Islam, pendidikan termasuk dalam tujuan utama syariah, yaitu menjaga akal. Jadi, membiayai pendidikan dianggap mendukung tercapainya tujuan syariah itu sendiri. Yang ketiga itu, risiko relatif lebih rendah. Biasanya orang tua atau siswa cenderung berkomitmen tinggi untuk membayar pembiayaan pendidikan karena masa depan mereka dipertaruhkan. Ini membuat risiko pembiayaan relatif lebih terkendali. Yang keempat itu, memperluas inklusi keuangan. Banyak orang yang secara ekonomi kurang mampu tapi punya potensi akademik besar. Yang kelima, dampak sosial positif. Pendidikan meningkatkan kesejahteraan sosial, jadi pembiayaan pendidikan bukan hanya menguntungkan bank syariah, tapi juga memberikan dampak besar untuk masyarakat. Poin ketiga itu, bagaimana bank syariah memastikan bahwa pembiayaan pendidikan seperti pada akad yang digunakan sesuai syariah, yang dimana ada akad yang halal. Yang pertama itu yang disebut qarar atau pinjaman tanpa tambahan keuntungan, hanya wajib mengembalikan pokok. Yang kedua itu ada murabahah atau jual beli jasa pendidikan, margin disepakati di awal. Yang ketiga itu ada ijarah atau sewa jasa, semisal sewa fasilitas pendidikan. Adapun poin kedua itu pembiayaan hanya untuk tujuan halal. Poin ketiga, audit dan pengawasan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Yang keempat itu dokumentasi dan verifikasi ketat. Yang kelima, monitoring penggunaan data. Adapun poin pertanyaan yang keempat dibacakan oleh Nur Amira. Apa saja produk atau instrumen keuangan yang digunakan oleh bank? Yang pertama itu pembiayaan qada, pinjaman tanpa imbalan, cuman wajib mengembalikan pokok. Yang kedua itu pembiayaan murabahah, yaitu bank membeli kebutuhan pendidikan seperti biaya kuliah lalu menjualnya kembali ke nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, pembiayaan ijarah, sistem sewa jasa. Yang kelima, bagaimana proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan pendidikan. Yang pertama, pengajuan permohonan. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Yang ketiga, analisis dan penilaian. Yang keempat, persetujuan pembiayaan. Yang kelima, penyaluran dana. Yang keenam, pembayaran cicilan. Yang ketujuh, monitoring. Pertanyaan keenam yang akan dibacakan oleh Yuli Wanda. Apa manfaat dan dampak sosial dari pembiayaan pendidikan melalui bank? Manfaatnya yaitu meningkatkan akses pendidikan. Yang kedua itu meringankan beban keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, memberikan pilihan halal dalam keuangan. Dampak sosial, yang pertama yang mengurangi ketimbangan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesadaran keuangan syariah. Yang ketiga, mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi. Yang keempat, menciptakan masyarakat berpendidikan dan berakhlak. Poin ketujuh yang akan dibacakan. Lanjut. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan oleh bank syariah?
Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya literasi keuangan syariah, banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat pembiayaan syariah. Yang kedua, terbatasnya produk dan inovasi. Keterbatasan dalam pengembangan produk pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Tantangan dalam menyesuaikan regulasi yang mendukung pengembangan pembiayaan pendidikan syariah. Selanjutnya, kita akan membacakan contoh kasus pada pembiayaan bank syariah. Contoh kasusnya itu kita lihat dari produk BNI Syariah atau disebut produk multiguna IB Hasanah di bank syariah. Yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang seseorang untuk menginvestasikan pendidikannya pada kampus tersebut. Yang pertama itu seorang orang tua ingin membiayai pendidikan anaknya yang diterima di universitas swasta ternama dengan biaya masuk dan SPP cukup tinggi. Karena keterbatasan dana tunai, ia mencari alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Terus adapun bank yang akan memberikan solusi pada orang tua tersebut itu mengajukan pembiayaan multiguna IB. Di sini bank syariah menjelaskan produk-produknya dari bank tersebut. Terus di sini produk ini menggunakan akad murahabah atau ijarah multijasa yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketergantungan kebutuhan nasabah. Yang pertama, perincian pembiayaan pada kampus tersebut. Nama produknya itu pembiayaan multiguna IB Hasabah, akad atau disebut dengan ijarah multijasa atau jasa pendidikan. Jumlah pembiayaannya itu 50 juta dan jangka waktunya 3 tahun. Tujuannya itu pembayaran uang pangkal atau SPP selama 3 semester. Jaminannya itu tidak wajib menjaminan fisik, tergantung analisis kelayakan. Keuntungan dari produk ini yang pertama tidak mengandung riba. Yang kedua, pembayaran cicilan tetap sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada penalti atau pelunasan dipercepat. Atau yang keempat, dengan prinsip syariah dan diawasi DPS atau Dewan Pengawasan Syariah. Kalaupun dari contoh di atas, adapun seperti Bank BSI atau Bank Muamalat atau Bank Syariah lainnya ingin menggunakan kasus lain, semisal dia melibatkan beasiswa, dana talangan haji, pendidikan atau produk CSR, yang itu yang bisa membantu dari pembiayaan pendidikan di bank syariah. Adapun grafiknya ada di bawah gambar ini Dan diagramnya ada di sini. Baik, itulah pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.